Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Kabar para pejuang cuan. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian menjadi orang sukses semua tanpa terkecuali. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk market cap secara globalnya juga mengalami presentasi penurunan sebesar 1,86%. Masih berada di area 1,57 triliun teman-teman. Untuk Bitcoin dominan juga masih stabil di area 51,6%-an. Fear and Greed Index-nya teman-teman, di sini ada presentasi penurunan sebesar 3 poin ya. Karena terakhir kemarin itu berada di level 73, kali ini berada di level 70, berarti ada penurunan 3 poin. Tapi masih dalam keadaan green ya. Kita lihat kinerja daripada Bitcoin dan altcoin teman-teman, yang dimana notabene terpampang sangat jelas merah merona-rona teman-teman ya. Negara api meronta-ronta untuk menyerang lagi, dan akhirnya pertahanan daripada aset cryptocurrency terjebol dan negara api berkuasa kembali. Dan semoga saja teman-teman ya, Avatar segera kembali untuk mengusir Suko dari anak pangeran api. Waduh, malah bercerita lagi. Gak apa-apa ya, jangan terlalu sepaneng teman-teman ya. Kita nikmati prosesnya, kita nikmati alurnya ya, seperti itu teman-teman, karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Oke, kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik, yang notabene ya, katanya sih di minggu ini gitu teman-teman, dari pakar analis. Nah, ketika hal ini, statement ini benar-benar terrealisasi, ketika minggu ini benar-benar terjadi teman-teman, saya yakin ya para pemain cryptocurrency ini akan mengalami yang namanya full senyum. Oke, akan mengalami full senyum, entah yang mereka pegang di sektor meme, entah mereka yang pegang di sektor 10 besar, 20 besar, 30 besar aset cryptocurrency ya. Ini semua akan mengalami yang namanya full senyum. Oke, emang ada apa Bang? Langsung saja ya kita menuju ke olah TKP-nya. Nah, jadi di sini teman-teman, Bitcoin akan mencapai di level 50.000 dolar di minggu ini karena minat terbaru atau terbuka meningkat setelah VOMC. Oke ya teman-teman, kita bahas ya. Bitcoin open interest melonjak di Binance dan Coinbase menjelang VOMC, mendadak peningkatan aktivitas pasar dan potensi dampaknya. Oke ya. Nah, dalam peristiwa yang dinamis, open interest atau OI ya teman-teman, OI, oke ya, OI bukan orang Indonesia ya, OI teman-teman. Bitcoin mengalami lonjakan yang signifikan, menandakan peningkatan aktivitas di utama ya. Setelah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal VOMC, denyut pasar kripto semakin cepat dengan para pedagang memposisikan diri mereka. Nah, secara strategis karena OI Bitcoin menunjukkan peningkatan yang luar biasa, terutama pada platform seperti Binance dan Coinbase. Nah, jadi di sini selain itu, analis kripto populer Michael Van Poppy ya membahas potensi Bitcoin mencapai ke level 50.000 dolar. Juga telah memicu spekulasi di pasar kripto. Nah, ini ketika Bitcoin bisa mencapai ke level 50.000 dolar teman-teman ya, bisa mencapai di area 50.000 dolar di minggu ini, maka di sini akan terasa juga ya, altcoin ini juga akan mengalami kinerja yang cukup positif gitu teman-teman. Kinerja yang cukup mantap jiwa juga, mungkin akan mengikuti lonjakan ya, harga yang cukup spesifik. Nah, di sini minat terbuka melonjak di Binance dan Coinbase. Open interest atau OI ya, Bitcoin adalah metrik utama yang mencerminkan postingan atau posisi pedagang di pasar. Dan data tersebut mengungkap lonjakan yang menarik selama 4 jam terakhir. Jadi OI Bitcoin telah meningkat sebesar 0,70% mencapai di level 18,9 miliar dolar atau setara dengan 426,7 ribu Bitcoin. Nah, jadi khususnya lonjakan ini sebagaimana tercermin dalam data CoinGlass tidak seragam di seluruh bursa, dengan setiap platform menggambarkan dinamika uniknya. Nah, di antara bursa terkemuka Binance dan Coinbase menonjol dengan peningkatan substansial dalam Bitcoin. Nah, jadi Binance mencatat lonjakan mengesankan sebesar 1,90% dalam 24 jam terakhir, mencapai di area 4,16 miliar atau sekitar 98,03
ribu Bitcoin. Di sisi lain, Coinbase mengalami lonjakan sebesar 23,80% dalam 24 jam terakhir, mencapai di area 3,62 juta dolar atau setara dengan 85,36 Bitcoin. Nah, jadi angka-angka ini menggarisbawahi sifat dinamis dari sentimen pasar. Oke ya teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya ada beberapa statement, ada beberapa pertanyaan lah ya dari rekan-rekan yang mempertanyakan seperti ini. Bang, ketika Bitcoin mengalami kenaikan, kenapa altcoin juga mengikuti kenaikan walaupun nggak terlalu signifikan? Sedangkan ketika Bitcoin turun, altcoin ini turunnya gila-gilaan, lebih dari yang kita ekspektasikan ya, ekspektasikan. Nah, jadi jawaban simpelnya seperti ini, sederhananya teman-teman. Kenapa ketika Bitcoin itu mengalami kenaikan dan altcoin itu juga mengikuti kenaikan walaupun nggak sekencang yang diharapkan gitu, tapi ada persentase kenaikan. Nah, rata-rata gini teman-teman ya. Orang yang udah beli Bitcoin, ya orang yang udah beli Bitcoin ya kan. Dan ketika price action Bitcoin itu naik, teman-teman, orang-orang itu tadi yang udah mendapatkan untung dari Bitcoin cenderung akan menjual sekian persen kepemilikannya. Ya, akan menjual sekian persen kepemilikannya. Lalu hasil penjualan tersebut teman-teman biasanya dia akan dilarikan ke altcoin ya. Mereka akan mencari koin-koin yang menurut mereka kedepannya akan bagus nih ya, mereka masuk di situ teman-teman ya. Jadi dari hasil penjualan Bitcoin atau keuntungan dari penjualan Bitcoin masuknya ke altcoin. Nah, itu kenapa altcoin itu bisa mengikuti persentase kenaikan harga daripada Bitcoin meskipun nggak terlalu boom gitu ya kan, tapi lambat dia naik dan naik gitu teman-teman. Nah, yang kedua, kenapa ketika Bitcoin turun, price action altcoin ini turunnya gila-gilaan? Nah, secara logika gini teman-teman ya, ketika induknya cryptocurrency yaitu Bitcoin mengalami penurunan, rata-rata cukong bandar ini teman-teman, mereka akan lebih senang menjual altcoin lalu dibelikan ke Bitcoin. Kenapa? Karena menurut mereka Bitcoin turun nih, harganya murah nih ya, waktunya kita masuk, makanya altcoin dijual, masuklah ke Bitcoin. Itu yang menyebabkan altcoin itu turunnya juga drastis seperti itu ya, yang saya ketahui teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman, dengan persentase atau analis orang ini ketika Bitcoin di minggu ini bisa mencapai ke 50.000 dolar, di sini saya yakin teman-teman sekian persen orang-orang yang udah cuan, yang udah notabene beli di kisaran harga 30.000, 29.000 dolar atau bahkan di 27 dolar teman-teman ya. Ketika harga Bitcoin menyentuh di level 50 dolar, mereka akan cenderung menjual dulu sekian persen dari kepemilikan Bitcoin mereka lalu masuk ke altcoin, dan di sini altcoin yang akan terkena imbasnya nanti teman-teman. Jadi sebenarnya ya kan, di akhir penghujung tahun ini teman-teman, kalian carilah aset yang menurut kalian memiliki potensi, manfaatkan momentum ini ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang masih ada gitu ya. Dalam artian ya kalian harus disclaimer, kalian cari yang menurut kalian memiliki potensi ledakan yang cukup signifikan teman-teman ya. Kalau saya pribadi teman-teman, semisal nih saya punya 100 dolar, saya lebih cenderung suka untuk tebar benih ya, tebar jaring. 10% masuk ke aset A, 10% ke aset B, 10% ke aset C dan seterusnya. Intinya kita bagi, kita tebar benih. Kenapa? Karena kita nggak tahu mana yang akan meledak dulu ya. Semisal 10 dolar saya belikan Shiba Inu, 10 dolar saya belikan Cardano, 10 dolar kita belikan XRP, 10 dolar Baby Doge, 10 dolar Price gitu teman-teman. Jadi disebar kayak gitu ya. Karena saya kira teman-teman akan ada fase di mana salah satu itu akan meledak lebih dulu gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Dan semoga saja teman-teman ya untuk Bitcoin benar-benar bisa ke 50.000 dolar di minggu ini agar kita auto full senyum juga ya kan, bisa buat liburan tahun baru bos ya kan. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.